Bismillah. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-8 di kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kita lanjutkan masih di pembahasan Al-Asma'us Sittah. Setelah kemarin selesai dari pembahasan alamat i'rab dan syarat dia di i'rab dengan dhammah waw rafa, alif nasab, ya jarnya. Sekarang beliau bahas di dua kata lanjutannya, itu masalah hamu dan hanu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa inna ma qultu wa hamuha, di matan kan dia katakan abu, aku, hamuha, dia pakai ha, beliau pakaikan apa? Ha. Kenapa beliau pakai ha? Kan begitu pertanyaannya. Belum bilang wa inna ma qultu hamu wa hamuha. Padahal saya katakan wa hamuha pakai ha. Fa adabtul ham ila dhamiril muannas. Saya idofakan alham kepada dhamir muannas. Ha. Sama dengan kalau ka, abuka, akuka, aku, hamuki. Dia pakaikan kepada dhamir apa? Muannas. Kenapa? Liubayyina anil ham qaribu zaujil mar'ah. Untuk saya jelaskan bahwasanya namanya ham itu pada asalnya kerabat dari suaminya seorang perempuan. Kerabat suami. Jadi kalau kerabatnya suami berarti hamuha. Ya kan? Hamuha. Ka'abi. Cuma lebih umum itu ham. Kan kalau diterjemahkan bahasa Indo kan biasanya ipar. Tapi alham itu umum. Kerabat suami. Kerabatnya apa? Suami. Berarti masuk di dalamnya abi, bapaknya, ammi, pamannya, ibnu ammi, anak pamannya, semuanya masuk di dalamnya. Ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah. Hanya saja juga ya ala ya. Tidak ada cetakan lain. Cetakan antum, Abu Abdullah, apa itu sebelum ala? Dan di situ wabni ammiha. Ada itu? Apa? Muhammad Mubar. Itu nih Mubar. Untung enggak lihat, Anda jelaskan. Iya, cocok. Ala annahu. Kalau situ sama. Iya. Ala annahu, enggak ada cetakan lain. Sama semua kan ala? Ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah. Ya, seharusnya yang biasa dipakai itu illa annahu. Kadang lebih sama saja. Kadang dia diletakkan untuk kerabatnya istri. Jadi asal penggunaannya itu diletakkan untuk kerabatnya suami. Hanya saja dia juga bisa diletakkan untuk kerabatnya apa? Istri. Berarti tidak ada masalah kalau dibilang abuhu. Paham kan? Seperti yang dikuatkan di mana? Waktu di Tufah. Seperti yang dikuatkan waktu di Tufah. Jadi penggunaannya memang kerabatnya suami. Makanya dibilang abuki, hamuki, atau hamuha. Cuman bisa juga digunakan untuk apa? Kerabatnya istri. Berarti hamuhu. Kan kerabatnya istri berarti hamuhu. Iparnya si suami. Ya kan? Kalau tadi iparnya istri. Jelas kan? Itu penggunaannya. Walhan. Kalau han, kila ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Ini umum. Dikatakan bahwasanya dia adalah isim kata yang digunakan dengannya untuk asma'ul ajnas. Isim-isim jins dibilang hanu. Semua isim jins bilang hanu. Maksudnya bisa masuk di dalamnya ar-rajul wal faros, semuanya. Iya, semua bisa dikatakan apa? Hanu. Nah, ini penggunaan kita ini. Semuanya hanu. Ya, motormu anunu. Ya toh? Mobil anun, baju anun. Kan semua begitu. Ini umum penggunaan pertama. Iya.
Waghairi dzalik dan selainnya. Maksudnya rajul, faro, semua kata-kata jenis bisa dipakaikan hanu. Wakila dan dikatakan ini penggunaan yang khususnya dia amma yustaqbahu tasrihu bih. Digunakan untuk apa-apa yang tidak baik untuk disebutkan dengan jelas. Semua yang tidak baik, tidak bagus disebutkan dengan shorihah, dengan jelas, maka dipakaikan kata apa? Hanu. Paham ini? Ini penggunaan lebih khusus, tapi umum juga. Khusus maksudnya khusus perkara yang tidak enak disebutkan secara langsung. Paham ini? Tapi umum semuanya. Apa saja yang tidak ingin disebutkan sulit atau tidak enak disebutkan secara langsung, pakai kata apa? Hanu. Iya, wakila dan ini yang paling khusus lagi, anil farji khassa. Khusus untuk farj. Ini yang kita bilang penggunaannya di mana? Iya, di Jawa. Biasanya kalau bilang anu, berarti yang itu. Paham kan? Untuk farj. Ini paham maknanya ini? Ini makna han dan penggunaannya. Ya, makna dan penggunaannya. Kemudian beliau bilang wal afsah istimal han kagodin. Yang paling fasihnya penggunaan han itu sama dengan godin. Maksudnya dia dengan i'rab harokat dhahir. Godan, godin, godun. Sama, hanun, hanan, hanin. Itu penggunaannya. Tidak dipakai dalam bentuk asmaul khamsah. Itu yang paling pastinya. Syarah. Idza stumila han ghair mudhaf kana bil ijma' manqusa. Ay mahdhuf al-lam. Mu'raban bil harakati kasairi akhwatihi. Beliau bilang apabila han digunakan tanpa mudhaf, tanpa diidofakan, maka sepakat dia digunakan dalam bentuk mangkuson. Maksudnya apa artinya mangkus? Bukan isi mangkus. Maksudnya mangkuson, maksudnya mahdhuful lam. Dihilangkan lamnya. Kan tadinya kan hanuka. Ada wawunya kan? Itu lamnya itu. Kalau tanpa diidofakan, sepakat bahwasanya dia tanpa lam mengucapkannya. Hada hanun. Ra'aitu hanan. Kami marartu bihanin. Jelas dan Tuhan. Maksudnya kalau dia tidak diidofakan. Tidak diidofakan, maka disepakati. Kalau dia mangkus. Iya. Diirab dengan harokat. Seperti seluruh saudara-saudaranya yang lain. Saudari-saudari yang lain. Sama dengan antum bilang. Hada abun. Rapatkan pintu yang terakhir masuk. Hada abun. Ra'aitu aban. Marartu bi abin. Sama begitu. Hada hanun. Ra'aitu hanan. Marartu bi hanin. Dengan i'rab yang dhahir. Taqul hada hanun ra'aitu hanan marartu bi hanin. Kama taqul yu'jibuni godun wa asumu godan etakaftu fi godin. Sama dengan i'rab harokat apa? Dhahir. Ini kalau dia tanpa idhofah. Karena memang syaratnya harus mudhaf. Iya. Wa idastumila mudhafan. Sekarang bagaimana kalau dia digunakan dalam keadaan dia mudhaf? Ada mudhafun ilainya. Fajumhurul Arabi tasta'miluhu kadzalik. Maka mayoritas Arab menggunakannya juga sama seperti itu tadi yang pertama. Makanya tidak dibilang, tidak disebut dalam asmaul khamsah. Karena mayoritas Arab menggunakan walaupun dia mudhaf sama dengan yang pertama tadi. Hada hanuka. Ra'aitu hanaka. Marartu bihanika. Dalam makna umumnya, ya, masa marartu bihanik. Maknanya yang umum, makna yang pertama. Bisa kuda, bisa laki-laki. Paham maksudnya? Iya. Ini dengan itu i'rabnya. Lihat, fatakul hada hanuka. Wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Ini yang tadi yang makna umum ini. Kama yaf'aluna fi godik. Sebagaimana mereka lakukan pada apa? Godik. Mereka bilang apa? Yu'jibuni godak, yu'jibuni goduka. Kami, ya, wa asumu godaka. Itakattu fi godik. Ada paham ini? Sama penggunaannya. Wa ba'duhum, sebagian mereka, jadi mayoritas itu malah
tidak ikut tidak ikut asmaul al-khamsah. Itu mayoritas. Wa ba'dhum sebagian Arab yujrihi majra ab wa akh. Sebagian Arab memperlakukannya seperti diperlakukannya ab dan akh. Fa yu'ribuhu bil hurufi tsalatsa. Maka mereka mengirobnya dengan huruf yang 3. Fayaqul hada hanuk faraitu hanak wa marartu bihanik. Wa ya lugatun qalila, dan dia adalah bahasa yang sedikit. Paham Mubad? Makanya kemarin Mubad bilang kenapa 6? Ya kan? Karena ada orang Arab yang mengatakannya. Ya kan? Ini bahasa yang sedikit, makanya kita katakan 5. Karena ini sedikit yang begini. Mayoritas Arab tidak memasukkannya. Iya. Dzakara As-Sibawayh, disebut oleh Sibawayh datang dari orang Arab seperti itu. Walam yattali alaihi al-Farra, sementara al-Farra tidak mendapatkannya seperti itu penggunaannya. Itu al-Farra hanya mendapatkan, dia tidak pakai waw alif ya. Al-Farra. Wala Az-Zujaji, tidak pula didapatkan oleh Az-Zajaji rahimahullah. Fa'asqatahu min iddati hadil asma', maka mereka berdua menjatuhkannya, menghilangkannya dari jumlah isim-isim ini. Wa addaha khamsah, dan keduanya mengatakan dia cuma berapa? 5. Paham kan? Itulah alasannya kenapa dibilang asmaul khamsah, karena han ini mayoritas Arab tidak memasukkannya ke situ. Jelas kan? Wal mutanna, maksudnya illal mutanna. Masih sambungan di matan. Kan kemarin kan illal asma as-sittah. Asmaul khamsah atau asma as-sittah. Sekarang illal musanna. Maksudnya termasuk yang dikecualikan. Dari i'rab dengan dhamma, rafa, nasab dengan fathah, jar dengan kasra, jazm dengan sukun. Yang dikecualikan adalah al-musanna. Kazaidan, seperti Zaidan, fayurfa'u bil alifi, maka dia itu dirofa dengan alif. Wa jam'al mudzakkar salim. Maksudnya illal jam'al mudzakkar salim. Kecuali juga jamak mudzakkar salim. Kazaidun fayurfa'u bil wawi. Dia dirofa dengan waw. Jadi disatukan, disebutkan dulu mutanna rofa'nya, jamak mudzakkar salim rofa'nya. Mana nasab dan jarnya? Sekaligus, karena sama-sama alamatnya ya. Isim mutanna dan jamak mudzakkar salim. Kan ringkasan supaya pendek. Iya. Wa yujarrani, dan keduanya dinasab. Maksudnya siapa? Mutanna dan jamak mudzakkar salim. Wa yunsabani, dan keduanya dinasab. Maksudnya keduanya dijar dan dinasab. Bilia, dengan ya, sama semuanya. Paham kan? Wakil tama'ad dhamiri kal mutanna. Maksudnya belum membahas sekarang yang mulhaq terhadap isim mutanna. Yang mulhaq terhadap isim mutanna. Kata beliau wakilta. Demikian pula diikutkan kepada i'rab isim mutanna. Kila dan kilta. Ma'ad dhamiri. Tapi syaratnya kalau dia bersama dhamir. Maksudnya kalau dia mudhaf kepada dhamir. Maka kal mutanna. Maka dia di i'rab seperti isim mutanna. Wakada, demikian pula itnan watnatan mutlaqo. Demikian pula itnan watnata secara mutlak, maksudnya tanpa syarat. Walaupun tidak diidofakan, tetap diikutkan kepada isim mutanna. Wa in rukiba, bahkan walaupun dia ditarkib bersama kalimat puluhan. 12, 22, 32, 42. Paham kan ini? 52. Pokoknya walaupun disusun bersama yang lain, tetap dia di-i'rab dengan apa? I'rabnya isim mutanna. Jelas ini? Padahal kalau dibilang 12, itu kan mabni. Iya kan? Tapi khusus angka 2, enggak. Dia tetap apa? Mu'rab. Ini dibilang mutlak kok. Tanpa syarat. Wa ulu wa isrun wa akhwatu. Sudah selesai isim mutanna. Sekarang mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Wa ulu wa isrun, dan saudara-saudaranya isrun. Maksudnya 20, 30, 40, 50 kali 50-an. Sampai 90. Wa alamun wa ahlun wa wabilun wa ardun wa sinun wa babu. Sinun dan babnya sinun. Maksudnya kata-kata yang semisal dengannya. Idun, izun. Yang sama dengan wazannya. Wa banun wa illiyun wa shibuhu, dan yang serupa dengannya kal jamak. Maka ini di-i'rab seperti jamak mudzakkar salim. Paham kan? Mudah. Syarah.
Al-babu tsani wal babu tsalits. Bab kedua dan bab ketiga mimma kharaja 'anil asli, dari yang keluar dari asal i'rab. Al-muthanna kaz-zaidan wal umaran. Al-muthanna seperti az-zaidan dan al-umaran. Wa jam'ul mudzakkar salim kaz-zaidun wal umarun. Wa ammal muthanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan 'anil dhammah. Adapun muthanna maka dia dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Wa yujar wa yunsab bil ya niyabatan 'anil kasra wal fathah. Dan dijar dan dinasab dengan ya sebagai pengganti dari kasra dan fathah. Maksud ini namanya dilipat ini. Maksudnya dijar dengan ya pengganti dari kasra, dinasab dengan ya pengganti dari fathah. Maksudnya ini kasra kembali ke jar. Kan dibilang, lihat urutannya. Yujar wa yunsab. Anil kasra wal fathah. Pasangan itu. Paham gak ini? Tak? Antum paham maksudnya? Maksudnya dinasab dan dijar dengan ya. Sekarang, niyabatan lil kasra ketika dijar. Wal fathah ketika dinasab. Begitu maksudnya. Paham ini? Sesuai dengan urutannya disebut sebelum. Takul lalu kata ja'ani zaidan. Ra'aitu zaidain. Marartu biz zaidain. Mudah. Wa hamalu alaih. Mereka ikutkan atasnya. Fidzalika pada hal itu pada isim mudhan arba'ata alfat, 4 lafaz. Lafzain bi syartin, 2 lafaz dengan syarat, wa lafzain bi ghairi syartin, 2 lafaz tanpa syarat. Jadi 4 ya. Fal lafdhan alladan bi syart. Maka 2 lafaz yang keduanya dengan syarat, kila wa kilta. Kila dan kilta. Wa syartuhuma, syarat keduanya ayyakuna mudhafaini ila dhamir. Harus keduanya diidhofakan kepada apa? Dhamir. Harus ke dhamir. Kalau isim dhahir lain. Takul antum katakan ja'ani kilahuma. Wa ra'aitu kilaihima wa marartu bi kilaihima. Lihat. Fa in kana mudhafain ila dhahir. Kalau dia diidhofakan kepada dhahir, kana bil alif fi ala kulli hal. Maka dengan alif di setiap keadaannya. Takul ja'ani kila akhwaik. Wa ra'aitu kila akhwaik wa marartu bi kila akhwaik ayakunu i'rabuhuma hina idin bi harakatin muqaddaratin fil alif. Maka i'rab keduanya ketika itu dengan harokat yang disembunyikan di mana? Di alif. Li'annahuma maksuron, karena ketika itu dia di i'rab seperti isim maksur, kal fata wal asa, seperti al fata dan apa? Al asa. Wa kadzal qaul fi kilta. Demikian pula contoh dalam kilta. Takul untuk katakan kiltahuma. Rof'an ini rofa. Kiltaihima jaron wa nasba. Jar dan nasabnya. Wa kilta ukhtai bil alif fil ahwal kulliha. Dengan alif pada seluruh keadaan. Karena dia distandarkan pada apa? Isim dhahir. Jelaskan. Selesai ini dengan syarat. Harus syaratnya terpenuhi. Walafdhan alladan bi ghairi syart. Dan ada 2 lafaz yang tanpa syarat. Yaitu itnan watnatan. Itu dibilang mutlak tadi, tanpa syarat. Takul untuk katakan ja'an itnan watnatan. Wa ra'aitu itnain watnatain. Wa marartu bi itnain watnatain. Fatuqribuhuma i'rabal musanna. Maka keduanya di i'rab dengan i'rab isim mutanna. Wa in kana ghairu mudhafain, walaupun dia tidak diidhofakan keduanya itu. Wa kada tu'ribuhuma i'raba idza kana mudhafain lidhammir. Demikian pula antum i'rab dia keduanya kalau dia mudhaf kepada dhamir umum. Nah, contoh itnahum. Nah, aulid dhahir atau dia disandarkan pada dhahir. Nah, itna akhwaik sama saja. Atau kana murakkabain mal asyara atau dia disusun bersama kata 10. 10 maksudnya 12. Nah ja'anitna asyara. Ra'aitutnai asyara. Marartu bitnai asyara. Mudah kan? Selesai. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar salim. Fa innahu yurfa'u bil wawi wa jar wa yunsab bil ya. Sesungguhnya dia dirofa dengan waw, dijar dan dinasab dengan ya. Taqul antum katakan ja'ani az-zaidun. Wa ra'aitu az-zaidin. Marartu biz zaidin. Wa hamalu alaihi fi dzalika al-fadl. Mereka ikutkan atas hal itu
pada jamak mudzakkar salim beberapa lafaz. Minha di antaranya ulu. Paham? Ulu. Mereka ikutkan kata ulu. Ini isim jamak, tidak ada mufradnya dalam lafaz. Tidak ada mufradnya dalam apa? Lafaz. Qala ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Lihat, pertama ulu, kedua uli. Pertama rofa sebagai fa'il dari ya'tali, yang kedua nasab sebagai maf'ulun bih dari yu'tu. Paham kan ini? Jelas kan? Fa'ulu fa'il wa alamat raf'il maut wa uli maf'ul wa alamatu nasbil ya. Wa qala ta'ala, ini contoh untuk jar. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Di jar. Ada majrurun wa alamatu jarihil ya. Ini di jar, alamat jarnya adalah apa? Ya. Wa minha isrun. Yang diantara yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim adalah isrun. Wa akhwatuhu ila tis'in. Dan akhwatnya sampai ke 90. Paham kan? Sampai ke berapa? 90. Artinya antara itu. Mulai dari 20 sampai 90. Takul ja'ani isrun. Wa ra'aitu isrin. Wa marartu bi isrin. Paham kan? Wa kadzalika taqulu fil baqi. Demikian pula antum katakan pada sisanya. Wa minha ahlun. Di antaranya juga adalah apa? Ahlun. Ahlun. Iya. Ahlun. Di antara yang diikutkan ini adalah apa kata apa? Ahlun. Qala Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum mansub ila ahlihim abada majrur. Cuman dihilangkan nunnya. Ya kan? Karena dia mudhaf. Al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa tsalits majrur. Gampang. Wa minha wabilun wa jama' liwabil. Wabilun jama' liwabil. Wa hal matrul ghazir. Cuma pertanyaan ini kan berarti ada mufradnya. Paham kan? Iya kan, ada mufradnya, iya kan? Kenapa diikutkan bukan dimasukkan saja? Karena ini jamak untuk ghairi akil. Jamak untuk yang tidak berakal. Syarat yang dijamak ke jamak mudzakkar salim harus jamak apa? Berakal. Paham kan? Maka dia mulhaq. Mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim. Walaupun ada mufradnya. Wa minha aradun bi tahdiki ra, diharakati ra-nya. Aradun. Diharakati ra-nya. Wa yajuzu iskanuha fi darurati syair. Boleh juga disukun dalam darur syair. Maksudnya dibaca apa? Ardun. Wa minha sinun wa babu. Di antara juga yang diikutkan adalah sinun dan babnya sinun. Apa maksudnya? Wa hiya kullus min thulathi hudifat lamu. Dia adalah setiap semua isim thulathi yang asalnya 3 huruf yang dihilangkan lamnya. Wa uwidhu anha ha'ut ta'nid. Dan digantikan dengannya adalah ha ta'nid. Ala taro anna sanah asluha sanawun au sanahun, begitu maksudnya. Dah, asalnya itu sana adalah apa? Sanawun atau apa? Sanahun. Itu waw dihilangkan dan diganti dengan apa? Ha'u ta'nid. Ha'u ta'nis maksudnya tak marbutah. Untuk paham ini, kan dia bilang tadi, dia adalah setiap isim tsulats yang dihilangkan lamnya, itu hilang wawnya atau hilang haknya. Kan asalnya sanawun atau apa? Sanahun. Hilang lamnya, yaitu waw atau haknya. Wa uwidhu anna ha'u ta'nid. Kemudian diganti dengan hak ta'nid. Hak ta'nis maksudnya tak marbutah. Hak ta'nis maksudnya siapa? Tak marbutah. Jelas ini? Jadi sanahun menjadi sanatun. Setiap yang begitu ceritanya maka ikut ke sini kalau dijamak. Kan seharusnya dia jamak muannas salim karena dia muannas. Tapi sekarang bentuknya jamak ke jamak mudzakkar, maka dia diikutkan. Bi dalili qaulihim fil jam'i bil alif wa ta. Kenapa kita bisa tahu kalau dia aslinya lamnya adalah waw atau ha? Dengan dalil ucapan mereka ketika mereka jamak dengan alif dan ta, maksudnya ketika mereka jamak dengan jamak muannas salim, mereka bilang sanawat, sanahat. Berarti ada lamnya yang hilang. Iya kan? Iya, sanawat atau apa?
sanaha. Falamma hadapu minal mufradil lama, tatkala mereka menghilangkan dari mufradnya lamnya, wahyal waw abil ha, yaitu waw atau ha, awwadu anha ha'utan ha'atan, maka mereka menggantikannya dengan ha ta'ni, yaitu ta marbuto tadi, sanatun. Sudah paham ini hak tanis? Nah, jadi ada ta tanis, sekarang ada lagi apa? Hak tanis. Ta tanis sakinah yang disukun. Hak tanis maksudnya ta marbuto. Dinamakan hak tanis karena kalau berhenti pakai hak. Paham kan? Karena dia berhenti pakai apa? Hak. Jelas kan? Terus kenapa namanya tanis? Karena menunjukkan atas siapa? Mu'annas. Paham kan? Misalnya muslimatun, oh perempuan. Kalau berhenti muslimah pakai hak. Jelas ini? Jelas penamaannya? Alhamdulillah. Aradu fi jam'i taksir. Mereka inginkan sebenarnya jamak taksir. Jadi ini sebenarnya sinun. Paham ini? Itu jamak taksir itu, bukan jamak mudzakkar salim. Mereka inginkan adalah jamak taksir. Ayaj'alu ala surati jamak mudzakkar salim. Tapi mereka jadikan bentuknya seperti jamak mudzakkar salim. A'ni maktuman bil wawi wan nun rafa. Yaitu maksudnya ditutup dengan waw dan nun ketika rafa. Wa bil ya wan nun jar wa nasba. Ketika dengan ya dan nun ketika jar dan nasab. Liyakuna dzalika jabaron lima fatahu min hadfil lam. Agar supaya hal itu menjadi pengganti terhadap apa yang luput darinya berupa penghilangan apa? Lam. Wa kadzalikal qaul fi nadhairihi. Demikian pula ucapan pada yang semisal dengannya. Wa ya idun wa idun. Sama kan? Sama semua itu. Idza wa izun. Subah subun. Kula kulun. Wa nahu dzalik dan semisalnya. Yang semisal dengannya, semua kata yang dihilangkan lamnya terus diganti dengan apa? Ha'ut ta'nis. Dijamak menjadi jamak taksir tapi bentuknya apa? Jamak mudzakkar salim, maka mulhaq namanya. Mulhaq namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ja'alul Qur'ana 'idin anil yamini wa anis shimali 'izin. Sama. Wa mimma humila 'ala jam'il mudzakkar salim fil i'rab banun. Dan di antara yang dibawa ke jamak muannas mudzakkar salim dalam i'rab adalah banun. Banun. Wa kadzalika illiyun. Demikian pula illiyun. Wa ma asbahahu dan apa yang semisal dengannya mimma summiya bihi minal jumu'. Masya Allah. Langsung dia kasih kaidah. Dari apa yang diberi nama dengannya berupa jamak. Paham? Jadi ini illiyun. Ya memang dia ada mufradnya. Berakal, tapi ini sudah diberikan nama menjadi illiyun. Sama dengan kalau kita kasih nama Zaidun. Satu orang tapi dikasih nama apa? Zaidun. Maka i'rabnya siapa? Ikut siapa? Jamak mudzakkar salim. Kalau dia jamak dari Zaid, ya namanya jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dia nama orang sudah dijadikan nama Zaidun, maka diikutkan namanya mulhaq. Anda paham ini? Mulhaq namanya. Ala taro anna illiyin fil asli jamak ili. Pada asalnya itu jamak ili. Fanukila an dalikal ma'na, maka dipindahkan dari makna itu wasumya bi alal jannah dan dinamakan dengannya tempat yang tertinggi dalam surga namanya illiyun. Wa uriba hadzal i'rab nadarun ila asli. Di i'rab dengan i'rab ini karena melihat kepada apa? Asalnya. Asalnya ada mufradnya. Paham? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Wa ma adraka ma 'illiyun. Jadi kalau Zaidun bukan ja'a Zaidunu. Nah, ja'a Zaidunu atau ra'aitu Zaiduna marartu bi Zaidini. Bukan. Paham kan? Tapi dia bentuknya sudah jamak mudzakkar salim. Diikutkan. Fa'ala dzalika sumiyat rajulan. Fa'ala dzalika idza sammaita rajulan. Maka di atas dasar ini, kalau antum kasih nama seorang lelaki dengan kata Zaidun. Paham kan? Antum kasih nama dengan apa? Zaidun. Ya, misalnya ada Reza nanti ya. Lahir anak laki-lakinya. Reza mudah nilai. Ada dia? Mana?
Oh ada nih. Dia lahir anak laki-lakinya, dia kasih nama dengan Zaiduna. Paham gak ini? Ya sudah, i'rabnya apa ini? Ikut jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Qulta hadza Zaidun, ra'aitu Zaidin, marartu bi Zaidin. Lihat, fatu'ribuhu, maka antum i'rab dia, kamu i'rab dia kama tu'ribuhu hina kana jamak. Sebagaimana antum i'rab ketika dia menjadi jamak. Selesai, lanjut. Masih kuat? Lanjut. Enggak. Sudah berapa lama? Baru berapa? Oh, baru 30. Lanjut. Wa'ulad. Wa'ulad. Masya Allah, ini aneh ini. Maksudnya termasuk yang dikecualikan. Adalah ulad. Langsung mulhaqnya dulu. Wa majumi'a bi alif wa ta'in mazidatain. Belum tak bilang jama' mu'annas salim. Karena tidak semuanya yang dijama' mu'annas salim itu salim. Maka belum keluar dari nama itu. Paham kan? Belum langsung bilang wa ulad, dan apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Mau selamat ataupun tidak selamat, yang penting ada alif dan ta tambah. Paham? Dia namakan. Jadi dia belum tidak bilang jamak mu'annas salim, tapi apa yang dijamak dengan alif dan ta. Tambahan. Wa ma summiya bihi minhuma, dan apa yang diberi nama dengannya dari keduanya. Fayunsabu bil kasrah. Maka dia dinasab dengan kasrah. Kenapa tidak ada rofa dan jernya? Kan ini belum cuma bahasa yang apa? Yang keluar dari asal. Karena dia kalau di rofa, doma. Kalau di jer, kasrah. Yang belum bahasa apanya? Kan cuma yang keluar. Paham ini? Yang keluar dari asal. Nah, khalaqallahu samawati wa astafal banati. Syarah. Al-babu rabi mimma kharaja anil asal. Bab yang keempat dari yang keluar dari asal. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambah. Kahindat wa zainabat. Fa innahu yusabu bil kasrati niyabatan lil fathah. Semuanya dia dinasab dengan kasrah sebagai pengganti dari fathah. Taqul antum kana ra'aitul hindati wa zainabat. Qala Allah ta'ala khalaqallahu samawat wa astafal banat. Fa amma fi rafi wal jar fa innahu 'alal asl. Ada rafa dan jar itu di atas apa? Asal. Taqulu ja'atil hindatu fatarfa'uhu bid dhammah. Antum rafa dia dengan dhammah. Wa maratu bil hindati fatajruhu bil kasr. Antum jar dia dengan apa? Kasra. Wala farqa baina dzalika ay yakuna musamma hadzal jama' muannasan bil ma'na. Tidak ada bedanya antara yang diberi nama dengan jama' ini adalah mu'annas dengan makna. Maksudnya perempuan dengan makna bukan dengan lafaz. Seperti hin. Hin itu kan lafaznya muzakkar. Tapi maknanya apa? Mu'annas. Maka jamanya hindat. Sama saja. Abita. Atau mu'annas dengan ta. Maknanya muzakkar. Tapi dia mu'annas dengan apa? Ta. Makanya tidak dibilang jama' mu'annas salim. Karena bisa laki-laki dijama ke sini. Yang penting mu'annas apanya? Lafaznya seperti tolha. Tolahat. Lihat, tolha zamannya apa? Tolahat. Anda paham ini? Ini mu'annas apanya ini? Kenapa dijama? Mu'annas apanya? Lafaznya. Kau bital makna. Atau mu'annasnya dengan ta dan makna. Maksudnya ada ta'nya terus maknanya juga mu'annas. Jami'an semuanya. Ka Fatimah wa Fatimah. Au bil alif al-maksura. Masya Allah. Atau dia tuh mu'annas dengan alif maksura. Jadi dia lebih umum. Paham? Tidak harus mu'annas. Atau dia mu'annas bahkan dengan apa? Alif maksura. Karena ada beberapa kata dalam bahasa Arab. Dibedakan antara mu'annas dan mudzakkar itu pakai alif. Paham ini? Misalnya akbar kubro. Iya kan? Ahmar hamro. Tapi itu alif mamdudah. Ini mu'annasnya dengan alif maksura. Sama juga, dijama juga ke sini. Seperti hublayat. Ini kan alif bengkok. Kalau dijama ya kembalikan ke mana? Ke asalnya itu. Alif bengkok asalnya apa? Iya. Awil mamdudah. Bahkan kalau dia adalah mu'annas dengan alif mamdudah. Karena ada beberapa kata juga dalam bahasa Arab.
dibedakan antara mudzakkar dan muannas dengan alif memduda. Seperti tadi, ahmar, hamra'u. Apa yang membedakannya? Alif memduda. Maka dijama juga. Seperti sohoro, sohorowat. Paham gini? Hanya saja ini ada cerita sedikit dia, tapi dalam ilmu sorof. Yaitu hamzah itu kalau dia merupakan tambahan. Hamzah itu kalau tambahan untuk membedakan antara mu'annas dan mudzakkar ketika dijamak ke jamak mu'annas salim, itu jamak yang ditambahkan alif dan ta, dia diganti menjadi waw. Tidak jadi hamzah. Dia diganti menjadi apa? Waw. Seperti ini, sohra'u menjadi apa? Sohrawat. Waw itu dari mana? Dari hamzah. Waw itu dari mana? Dari hamzah. Jelas? Au yakunu musammahu mudzakkaron, ya, atau bahkan dia yang diberikan nama untuk laki-laki ka istobal, istoblu, bisa juga istobalat, hammam, ini kan laki-laki kalau untuk jaga menjadi apa? Hammamat. Jadi ini lebih umum, tidak harus apa? Perempuan. Ini yang paling terakhir ini simai. Didengar dari orang Arab, mereka jamak ke jamak mana? Salim. Karena agak sulit kita cari contoh, maksudnya mau diumumkan. Paham kan? Karena asalnya kalau laki-laki yang berakal ya dijamak ke jamak mudzakkar salim. Kalau tidak berakal ya jamak taksir. Tapi ada beberapa kata dijamak ke jamak mana salim. Seperti ini. Wa kadzalika la farqa baina ayyakuna qad salimat fihi. Demikian pula tidak ada bedanya antara apa yang selamat padanya. Paham ya? Binyati wahidihi, bangunan mufradnya. Paham ini? Tidak ada bedanya antara padanya yang selamat bangunan mufradnya. Kadohmatin, jamanya dohmat. Selamat? Maksudnya dalam bentuk mufradnya. Ada perubahan? Kan tidak. Dohma menjadi jamanya dohmat. Tetap selamat mufradnya. Atau berubah bentuk mufradnya. Maka yang dibilang yang penting ada tambahan alif dan ta. Selamat atau tidak. Paham gak ini? Selamat atau tidak. Tapi jangan kasih ini pemula. Kasihan. Bilang saja jama muannas salim. Kasajadah. Lihat sajadah. Disukun jimnya. Langsung tiba-tiba jamanya sajadat. Paham ini? Lihat. Sajadah menjadi apa? Sajadat. Hubla. Hublayat. Lihat, berubah kan? Tadinya alif kan menjadi apa? Ya, sohrawat. Sohro menjadi sohrawat. Tadinya apa? Sohro pakai hamzah kan? Tiba-tiba di zamannya apa? Wow. Selamat atau tidak? Tidak. Paham kan ini? Makanya dibilang yang penting ada alif dan ta tambahan. Alataro, tidakkah antum melihat? Annal awal muharrakun wasatuhu. Bahan pertama diharokati tengahnya. Wasani kulibat alifuhu ya'an. Yang kedua diubah alifnya menjadi ya. Wasalit kulibat hamzatuhu wawa. Yang ketiga diubah hamzanya menjadi apa? Waw. Walihada, ini alasannya beliau. Oleh karena inilah adaltu an qauli aktsarihim. Saya berpaling, saya menghindari dari ucapan kebanyakan mereka jam'ul mu'annats salim. Belum nak bilang begitu karena itu semua tadi itu alasan. Paham kan? Ila an qultu kepada ucapanku al jama' bil alif wat ta. Jamak dengan alif dan ta li'a umma. Ya, jam al muannats wa jam al mudzakkar, supaya lebih umum jama untuk muannas atau jama untuk mudzakkar. Wa masalima fihi al mufrad wa ma taghayyar, dan apa yang selamat padanya mufradnya dan apa yang tidak selamat itu yang berubah. Jelas ini? Itulah beliau kenapa bilang begitu. Kemudian wa qayyadtu al alif wa ta bi ziyadah. Saya ikat alif dan ta itu dengan kata tambahan. Kan beliau bilang kan, dijama dengan alif dan ta mazidatain. Iya, beliau tidak cukupkan apa yang dijama dengan alif dan beliau bilang tambahan. Liyakhrujanah, supaya mengeluarkan contoh baitun abiyat.
Ya ada alif dan ta kan, tapi kan tanya apa? Asli. Kan begitu. Wa mait amwat. Mait menjadi apa? Amwat. Ya ada alif dan ta. Fa inna ta fihi ma asli ya. Ta pada keduanya ini asli. Fa yunsaban bil fathati alal asli. Maka kalau ini ya dinasab dengan apa? Fathah di atas apa? Asal. Takul sakantu abiyatan wa hadartu amwatan. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Jelas gitu ya? Wa kadzalika nah qudatin. Guzatin. Gimana ini? Fa inna ta fihima, sungguh tak pada keduanya, wa in kanat zaidatan, walaupun itu adalah asli, illa annal alif fiha, walaupun dia adalah tambahan, illa hanya saja annal alifa fihima asliya, hanya saja alif pada keduanya itu asli. Maksudnya gimana? Jadi ini kata ada masalah sedikit. Iya, ini kata ada masalah sedikit saja masalahnya. Iya. Yeah. Ini yang ghaziun da'yun. Kata kalau mufradnya fa'ilun, ini kan fa'ilun. Kalau mufradnya fa'ilun, mufradnya. Paham gak ini? Dan huruf terakhirnya mufradnya fa'ilun, huruf terakhirnya adalah huruf illah, maka jamak taksirnya wazannya adalah fu'alatun. Jamannya adalah apa? Fu'alatun. Paham gak ini? Paham dulu ini. Ini sudah kaidah jamak. Karena jamak taksir itu orang bilang lihat di kamus. Enggak. Jamak taksir ada wazannya, ada ketentuannya, tapi disorot, dipelajari. Disorot, dipelajari. Orang dasar bilang ya jamak taksir simak lihat kamus. Enggak. Ada jamaknya. Ada wazan-wazannya. Kalau mufradnya begini pasti begini jamaknya berdasarkan penelitian. Nah, ada disorot nanti. 25 wazan jamak taksir. Ya, tapi jangan dulu pikirkan. Ya. Jadi kalau ada kata begini, fa'ilun, mufradnya, huruf terakhir huruf illah, maka dia dijamak menjadi fu'alatun. Jamak dulu ini, ghaziun. Ghaziun apa jamannya? Fu'alatun. Apa? Guzayatun. Da'in. Dua yatun. Sekarang antum akan tahu itu aslinya. Du'ayatun. Du'ayatun. Paham gak ini? Nah, setelah itu kena kaidah dia. Ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia ganti menjadi alif. Betul gak itu? Dah. Ini kan guzayatun, ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah, maka dia diganti menjadi apa? Alif. Jadi kan guzatun. Sekarang antum tanya, taknya cocok tambahan kan? Alifnya asli. Sudah tahu dari mana asli? Kan itu dia dari ya asli. Ini kan pengganti dari huruf asli. Paham ini? Jadi du'ayatun menjadi du'atun. Paham? Ini alifnya asli. Dari mana asli? Karena aslinya ya itu lam fi'il. Paham ini? Jadi harus alif dan taknya itu tambahan. Kalau taknya asli enggak, alifnya asli enggak juga. Paham ini? Ini masalahnya mudah. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, ala tara annal asla, lihat. Paham ya? Jelas beliau bilang, wa in kanat zaidatan illa annal alif fihi masliyah. Walaupun dia adalah tambahan hanya saja alif pada keduanya asli. Li'annaha munkalibatun an aslin. Kan dia diganti dari asli. Ala taru anal asla. Tidakkah antum melihat bahwasanya asalnya qudayatun wa guzawatun. Li'annahuma min qadaitu wa gozaitu. Maksudnya fiilnya, asalnya. Cuma agak sulit kalau beliau bilang dari qadaitu gozautu. Maksudnya kalau qadaitu gozautu kan agak sulit dipikirkan. Harusnya bilang saja aslinya ghaziun, qadiyun, itu lebih mudah. Karena itu mufrad yang dijamak, bukan fi'il.
bukan apa? Fi'il. Ini yang dipahami. Min qadaitu wa ghazaitu. Falamma taharrakat bil wawu. Tatkala berharokat wawunya, yaitu yang pada kata itu tadi, qadayatun guzawatun. Ya kan? Tatkala berharokat wawunya, wal ya dan ya-nya. Dua kan bercontohkan, waw dan ya. Wa fataha ma qablahuma, dan terfathah apa yang sebelumnya, kulibata alifain. Maka keduanya diubah menjadi apa? Alif. Mau waw atau ya. Falidalika yuntoban bil fathah alal asli. Oleh karena itu dia dinasab dengan fathah di atas asal. Takul ra'aitu qudatan wa guzatan. Kawan? Selesai. Jama' mana salim? Alhamdulillah. Tinggal satu lagi di sini. Mamnu' min as-sarf. Jadi sedikit dibahas karena cuma yang keluar dari asal. Jadi tidak ada lagi pembahasan isi mufrad, jamak taksir. Tidak dibahas. Jadi yang hanya dibahas adalah yang keluar dari asal. Alhamdulillah. Kita cukupkan alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pembahasan yang baru, ma la yansarif. Wa ma la yansarif, yaitu yang dikecualikan juga adalah ismul ladzi la yansarif. Iya, insyaallah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.